Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya bersuara kembali ya. Untuk malam hari kita bersuara karena ada hening, mendapatkan keheningan yang cukup untuk konsentrasi ya. Jadi di sini saya membagikan pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami. Untuk bagian HP iPhone ini sangat lumayan rumit ya, dan alat-alatnya pun harus mencukupi, tidak seperti Android. Untuk ala kadarnya pun bisa, kalau untuk iPhone ini tidak bisa ala kadarnya. Jadi kalau untuk membedah atau menyervis iPhone, untuk pengalaman saya itu harus alat yang tepat. Itu untuk penyervisan bagian luar maupun dalamnya. Karena salah satu baut saja yang selisih itu menimbulkan efek samping yang lumayan berisiko. Nah, jadi apalagi yang model sekarang ini mesin sudah mulai berlapis dari iPhone X ya, ataupun iPhone 10 itu sudah mulai berlapis, harus buka middle dulu kita baru bisa menyervis ruangan dalamnya. Apapun komponen di dalamnya itu harus buka dulu middle-nya. Dan satu hal lagi yang paling penting, sebelum memponis kerusakan di dalam, sebaiknya cek dulu bagian titik middle ini yang sering paling banyak bermasalah ya. Dikira IC apa di petunjuk itu nggak taunya tiba-tiba jalurnya yang di sini bermasalah. Biasanya untuk awal mula penyerpisan kita panaskan, dinginkan, tes. Kita panaskan, kita goyang sedikit, kita dinginkan, dan dites lagi seenggaknya minimal 2 kali ya. Kalau masih ada yang konslet, sebaiknya kita buka, kita bongkar, kita bersihkan, dan dicetak ulang, baru kita tes lagi. Kalau masih pun seperti itu, barulah kita cari yang lain. Nah, itu awal mula titik untuk penyelesaian. Biasanya langsung kebanyakan kita langsung ponis, cek, nggak taunya di bagian middle inilah hal yang konslet itu banyak tersembunyi ya. Ada cacat sedikit bagian middle ini aja, seperti bengkok, melengkung sedikit, tidak bersentuhan salah satunya. Kemungkinan itu nggak bakalan nyambung ya. Bukan kemungkinan lagi, sudah pasti tidak bakalan nyambung. Karena ini melebihi kaki-kaki IC MMC seperti IC NAND ataupun IC CPU ya. Itu lebih berbahaya efek samping dari middle ini. Nah, jadi sebaiknya sebelum kita masuk ke dalam bongkar-bongkar, lebih baik kita panaskan, kita goyang sedikit, nah, kita tes ulang. Nah, ini hampir sama seperti IC yang lainnya ya. Kaki-kaki kecil di middle ini berbahaya, langsung bongkar-bongkar saja ya. Nah, setiap kaki ini mengandung jalur satu sama lainnya ya, untuk ke IC lain, ke komponen lain. Jadi bagusnya kalaupun ada uang ataupun ada rezeki lebih, itu kita pelajari melalui Borneo skematik ini. Nah, dari segi bahan, segi jalur, kita terbantu di situ. Meskipun ada sedikit kekurangan itu pun tidak banyak ya. Memang untuk biaya ya cukup lumayan mahal ya. Walau untuk modal dari pertama seperti beli laptopnya plus sewa unlock Borneo skematiknya ya. Jadi fungsi untuk Borneo skematik ini lumayan menambah wawasan, menambah ilmu. Nah, bisa pun seperti saya dibagikan lagi. Ini untuk saya sendiri, ini pun untuk pertama kalinya ya membeli ataupun
menyewa Borneo Skematik ini. Jadi saya pelajari dan banyak pengetahuan lagi dan bertambah pengetahuan kita dengan mempelajari titik-titik seperti ini saja. Kalaupun itu udah pernah mengalami tanpa Borneo, kita sudah bisa mencari jalur yang sebenarnya. Nah, ini lebih membantu lagi. Semisal kita bisa memperbaiki HP itu sebulan atau seminggu, ini bisa 2-3 hari cukup. Kita sudah bisa memperbaiki secepat itu. Nah, tingkat kecepatannya itu lebih cepat, ya. Lebih membantu. Nah, itulah, walaupun mahal, kalau bisa diusahakan untuk meningkatkan kecerdasan kita atau pengetahuan kita di board ataupun di skema mesin-mesin HP di sini sangat banyak. Ini kalaupun mau diunggah di YouTube untuk sepotong-sepotong seperti ini saja, mungkin nggak cukup 2 tahun untuk mengunggahnya ya. Jadi apalagi untuk mempelajarinya. Kalau untuk Borneo sangat dibutuhkan, apalagi untuk yang istilahnya baru belajar seperti saya. Semisal pengetahuannya belum sampai ke sini, ke iPhone ya. Nah, ini bisa kita pelajari seperti ini. Dan di sini pun bisa kita lebih memahami lagi kalaupun ada barangnya yang mau kita servis. Nah, itu lebih bagus lagi. Kalau dengan mempelajari seperti ini lumayan menambah wawasan lagi ya. Nah, itu saja pentingnya Borneo Skematik ini. Memang untuk dasar kita banyak modalnya ya. Untuk ke Borneo ini aja, kalau yang biasa-biasa saja, laptop yang biasa itu 3 atau 4 juta, belum ditambah Borneonya ya. Apalagi laptop yang ukurannya untuk RAM-nya besar, nah itu luar biasa, nggak cukup duit 8 juta atau 10 juta kayaknya ya. Nah, itu aja. Kalaupun menginginkan Borneo ini, belilah tempat toko yang aslinya ya, ataupun di websitenya langsung. Nah, di situ kita bisa untuk per tahun, per bulan pun bisa. Ada yang setengah tahun. Nah, untuk mencoba, kalau memang penasaran, ambillah yang setengah tahun ataupun yang berapa bulannya. Ketika kita memahami dan cocok, kira-kira pantas, ya kita ambil diperpanjang lagi yang 1 tahun, bahkan seterusnya. Kalau bagi saya ini penting, wajib ikut selamanya di laptop kita. Nah, itu aja, karena memudahkan, mempercepat, mendukung, dan membantu ya untuk kecepatan bekerja kita tanpa kita harus seperti cara lama ya, cara dulu ya, dicek satu persatu, diangkat satu persatu, diganti satu persatu. Itulah, itu teknik zaman dulu ya, zaman tahun berapa itu, ada skemanya, sketsanya, itu pun ya sangat langka dan sulit. Nah, bisanya dicek satu-satu, dites satu-satu, mana yang memungkinkan konslet. Nah, disitulah kita bongkar dan kita ganti dan seterusnya bergiliran. Kalau di sini kita bisa ponis karena udah kelihatan jalur, bisa kita tes tempat titik-titik yang tertentunya ya, tanpa mengetes satu persatu. Itu aja dari saya. Boleh kita lanjut lagi ke screenshot ya. Kalau di bagian ini iPhone 12 mini LCD link head ya. Nah, kita pelajari di sini cukup sederhana kalau di bagian link head lampu ya. Nah, untuk titik-titik ini ya bisa dipelajari lagi ataupun mau kursus-kursus lah. Di sini kalau saya nggak ngerti ya untuk ini, tapi paham. Untuk menjelaskannya sulit saya ini. Tapi untuk ini untuk ukuran tegangan gitu ya. Jalur ukuran tegangan yang mana yang harus kita ukur, yang mana kira-kira konslet. Di sinilah ada titik-titik warna ini ya. Ini untuk jalur bagian apa, jalur bagian apa, dan ukurannya berapa.
Nah, di sini ada seri-seri ya untuk ibarat 1 V5, 1 V8, 1 V8. Nah, seperti ini. Ini semua singkatan-singkatan dari hal itu, bisa dicek di Google juga untuk mempelajarinya. Jadi kalaupun ada kesulitan, bertanyalah dengan Google atau ke senior ya. Kalau bertanya dengan kita kayaknya belum mampu untuk menjawabnya karena belum bisa menjelaskan, tapi sudah mengerti apa masalah ataupun apa yang dituju di jalur ini. Nah, gitu. Jadi untuk pengertian kita di sini mempelajari ya, berbagi sambil belajar. Dan yang kedua itu untuk menyimpan, mana tahu rezeki kita ada yang konslet ya. Jadi seandainya udah nggak kebayar lagi, nggak mampu lagi, toko kita entah tiba-tiba sepi, kita nggak mampu lagi beli dan membayar meneruskan apa Borneo Skematik, kita bisa membuka YouTube kita sendiri gitu. Itu maksud tujuan saya. Jadi nggak terlalu berharap apa itu kata orang tuh subscribe atau like. Tidak terlalu penting. Yang penting saya bisa menyimpan dan bisa berbagi pengalaman atau berbagi ilmu. Ini berbagi pengalaman dan ilmu ya. Cukup berhati-hati saja untuk ke iPhone karena resikonya pun besar. Kalau udah main iPhone ini ya lumayan, untuk kalau salah perhitungan ganti ruginya gede. Itu aja. Mari kita lanjut untuk screenshot ya. Ini di bagian iPhone 12 mini LCD link head, lampu LCD, mati lampu LCD atau jalur lampu LCD ya. Oke, lanjut ke zoom. Mari kita zoom. Di sini kita punya gambar setengah ya, bukan setengah, seperempat untuk bagian lampu ya. Ini isinya. Untuk ke yang lainnya kosong ya. Di sini cuma sebagian kecil saja untuk garisnya, bisa kita zoom full ini biar puas mata memandang. Cuma segini saja garisnya. Untuk baca tulisannya ya kurang jelas ya, harus di zoom lagi ya. Oke ya, ini ketutupan. Ada ketutupan seperti ini kayaknya. Oke, silahkan di screenshot ya. Ini mantap jiwa, ini seperti punya unlock tool terus sih. Borneo Skematik. Ini mentoknya ini ya, di lilitan. Karena ketutup sama ini jadi nggak bisa hilang itu. Inilah jalurnya. Kalau ini jalur pengapiannya ya, 2, 3, udah jalur pengapian 3 ini. Ini baru jalur untuk apa touchscreen-nya ini. Yang jelas touchscreen-nya ini 2 ini ya. Kalau mati inilah dia penyakitnya 2, 3 ini. Kalau touchscreen, kalau mati lampunya inilah dia. Kalau sentuh bisa jadi ini mau juga ini. Sentuh error. Touchscreen lampu di LCD-nya ini ya. Lampunya. Begitulah ini ngait masuk ke touchscreen ini jalur ini. Ini masuk ke lampu ya. Kalau lampu bermasalah jalur 3 inilah dicek terlebih dahulu ya. Ini dia titik-titik. Ini yang wajib dicek. Kalaupun sudah dicek semua di sini tidak bermasalah, masuklah ke IC-nya. Udah pasti IC-nya minta ganti. Itu saja, screenshot lah sepuas-puasnya, simpan permanen di RAM kalian masing-masing. Oke, kita mundur lagi. Habis ya, cuma itu aja. Nggak ada lagi terusannya, nggak ada lagi. Oke, segitu saja ya. Untuk obrolannya, berbaginya cuma sebatas ini. Oke, mudah-mudahan ini membantu dan bermanfaat untuk semua penonton dan yang menyimak ya. Itu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.